Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayol ikhwah, marah adalah tabiat manusia. Allah ciptakan marah karena untuk keperluan manfaat yang besar tentunya, yaitu melindungi diri manusia dari sesuatu yang akan memberikan mudarat kepada dirinya. Di mana marah ungkapan tentang mendidihnya darah dalam hati seseorang. Dan marah di dalam syariat kita tidak diberikan celaan secara mutlak, tapi juga tidak diperintahkan. Bahkan yang ada adalah larangan-larangan agar kita marah. Di antara hadis yang menunjukkan akan larangan marah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada seorang lelaki meminta wasiat kepada beliau, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Dan ia terus mengulangi lagi, dia berkata lagi, jangan marah. Jangan marah. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah marah. Marahnya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa marah itu ada dua macam. Ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Adapun marah yang tercela, yaitu seseorang marah bukan karena Allah, karena membela kepentingannya, karena dunia, karena fanatik kelompok. Maka ini adalah marah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika seseorang marah karena dirinya, marah karena membela dirinya, maka itu adalah marah yang tercela. Dan ini yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak pernah marah untuk dirinya. Akan tetapi apabila larangan-larangan Allah dilanggar, maka beliau pun marah. Marah karena dunia, kenapa tercela? Karena hal seperti itu hanya akan menimbulkan mudarat pada dirinya. Rasulullah SAW sabda, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Siapa yang menahan marahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi auratnya. Kenapa demikian? Karena seseorang apabila marah seringkali tidak terkontrol, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak layak karena emosinya. Ia melakukan perbuatan yang tidak layak bagi orang yang berakal, apalagi orang yang punya kewibawaan, sehingga itu bisa menjatuhkan harkatnya, menjatuhkan martabatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan amarahnya, satarallahu auratahu, maka Allah akan tutupi auratnya. Wa man kadhama ghaidhan, dan siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunaffidha insya'a Allah, di mana ia mampu untuk melaksanakan amarahnya tersebut, maka mada Allahu ya qalbahu ridhan yaumal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan kelak pada hari kiamat. Maka dari itu ya akhi, seseorang penting untuk memanage kemarahannya. Jangan sampai kemarahan itu menimbulkan penyesalan di dalam hatinya kelak. Ada seorang suami marah, akhirnya dia mencerai istrinya. Ada seseorang marah, akhirnya ia membanting piring dan yang lainnya. Ada seseorang marah, akhirnya tidak sadarkan diri, akhirnya melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Maka dari itulah Islam memerintahkan kita untuk menahan amarah. Karena kemarahan tidak ada kebaikannya. Ketika marah itu adalah sesuatu yang bukan karena Allah, tapi karena dunia. Adapun yang kedua, yaitu marah karena Allah. Marah karena Allah sesuatu yang baik.
Tapi ingat, caranya pun harus sesuai dengan syariat. Apa itu marah karena Allah? Seseorang marah karena larangan-larangan Allah dilanggar. Seseorang marah karena batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihormati. Maka yang seperti ini ya akal Islam azan ya Allah, kemarahan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu hari dilaporkan kepada Rasulullah seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, inilah ata'akhir, sesungguhnya aku terlambat dari sholat fajar, dari sholat subuh. Ya mimma yutilu binal fulan, karena imamnya terlalu panjang membaca. Maka Ibnu Umar berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat marah kecuali pada hari itu. Ya, Rasulullah bersabda, inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Di antara kalian ada orang yang membuat orang lain lari. Subhanallah. Rasulullah marah. Kenapa? Karena ini berbahaya. Ketika Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang menggantungkan pedangnya di sebuah pohon yang menjadi tempat kalap berkah. Lalu ada orang berkata, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami tempat Zatu Anwar sebagaimana mereka punya Zatu Anwar. Maka Rasulullah marah dan berkata, Allahu Akbar, innaha sunan. Ya Allahu Akbar, ini adalah sunnah. Kalian telah mengucapkan apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Subhanallah ya ikhwatul Islam. Tapi terkadang seseorang niat marahnya karena Allah, namun tata caranya akhirnya malah mengundang kemurkaan dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari temannya melihat yang berbuat maksiat, orang ini berbuat maksiat, maka ia memberikan nasihat kepadanya. Kemudian keesokan harinya kembali temannya menemukan temannya berbuat maksiat. Ia pun memberikan nasihat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Ketiga kalinya ya, dia melihat temannya berbuat maksiat. Akhirnya ia pun menasihati lagi, tapi kali ini dia marah. Dia marah sekali. Ya, apa kata dia? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Sampai begitu marahnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Allah pun murka dan Allah berfirman, Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Ishhadu, saksikan wahai malaikatku bahwa aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa tadi. Wa ahbabtu amala fulan, dan aku batalkan amalan orang soleh tadi. Lihat, orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi sayang caranya ya malah mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika kita melihat kemungkaran, kita marah. Tapi terkadang kita malah membuat orang lain semakin lari dan membuat atau membantu syaitan untuk ya menyesatkan manusia lebih jauh lagi. Maka ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyakum. Di sini kita penting untuk memanage kemarahan kita. Jangan sampai kemarahan itu ya walaupun karena Allah, tapi ternyata malah mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi marah-marah yang tercela karena dunia, ya, karena membela diri. Jelas ini sesuatu yang tercela sekali. Karena dirinya diejek, karena organisasi atau partainya direndahkan, dihina. Ini sesuatu yang tidak disukai dalam syariat Islam, ya akal Islam. Maka kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi hakikat orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu yang menahan dirinya ketika marah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk ya menahan amarah kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dipenuhi keridhaan dalam hati kita kelak pada hari kiamat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.